Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat bersyukur kita dipertemukan dengan sekolah yang luar biasa ini, dan juga dipertemukan dengan guru pembimbing Walia Mursida. Beragamalah dengan riang gembira, hati bahagia, dan sepenuh cinta. Sejak kecil kita sering mendengar dari guru-guru agama kita, para mubalik, penceramah-penceramah. Kalau dulu saya, ya karena masih belum ada ya media sosial seperti begini, tahun-tahun 70-an. Jadi kadang-kala kita mendengar dari radio ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz, kiai-kiai yang menjelaskan tentang agama. Kebetulan sejak kecil kita dididik dalam tradisi Islam tradisional ya. Jadi kita berbicara tentang ya Islam tradisional yang baru ini. Nah, sejak kecil kita sudah dikenalkan tentang agama Islam, agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Jazirah Arab di sana ya, kemudian berkembang terus ke seluruh dunia, termasuk ke negara kita, Nusantara Indonesia. Nah, dalam agama Islam ini seperti dijelaskan oleh mubalik-mubalik, guru-guru kita, ada serangkaian ibadah-ibadah ritual formal yang harus kita kerjakan. Salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunatnya, kemudian zakat dan haji bagi yang mampu. Kemudian diembel-embelilah dengan ya iming-iming surga bagi yang mengerjakan segala perintah, dan kemudian ancaman neraka bagi mereka-mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Membuat termasuk saya ya, kadangkala sering berpikir, waduh, berat sekali agama ini. Ya maklumlah kita masih anak muda dulu ya. Kalau diperintah salat 5 waktu, lalu kemudian harus salat di masjid berjamaah. Ya, saya juga termasuk anak-anak yang dulu kuat sekali ya mengerjakan perintah-perintah tersebut. Tapi lama kelamaan akhirnya timbul rasa jenuh, rasa bosan. Bahkan kadang-kala sudah menjadi apatis. Kenapa? Karena yang kita dapat dari melaksanakan ibadah itu hanya capek saja. Apalagi iming-iming surga yang kadang-kala diperdengarkan indah di telinga kita, rasanya susah sekali dijangkau. Lebih-lebih setelah banyak ustaz-ustaz muda baru ya, yang tiba-tiba katanya datang dari belajar S3 di Arab Saudi sana, lulusan Madinah, lulusan Kairo, lulusan Sudan, pakai gelar LC lah di belakangnya. Ada yang juga gelar Kiai Muda. Bahkan ada teman saya ya, saya ingat betul teman saya, dia kelahiran
Indonesia suku ya, nggak usah disebut suku ya, yang penting asli Indonesia. Tapi tiba-tiba pulang langsung bergelar habaib, langsung bergelar habib. Wah, luar biasa. Nah, itulah semua doktrin-doktrin yang membuat ya saya lah menjadi sepertinya aneh melaksanakan ajaran yang diajarkan kepada saya. Apalagi ustaz-ustaz itu bahkan dengan gayanya yang ya sok ke Arab-Araban lah. Pokoknya kata-katanya berbau Arab semua, antum, ana aneh, ente onta, begitu kira-kira ya. Nah, membid'ah-bid'ahkan, mengkafirkan sesamanya umat Islam. Dengan mudahnya mereka merampas hak prerogatif Allah, seolah-olah mereka menjadi wasit untuk siapa saja yang ditetapkan bahwa dia yang masuk ke dalam surga dan yang lainnya masuk ke dalam neraka. Padahal mereka sendiri pun tidak tahu dan belum pernah masuk ke surga, belum pernah sampai ke sana. Inilah doktrin-doktrin yang berikan kepada kita sehingga kita menjadi lama-kelamaan semakin malas, semakin apatis untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan tersebut. Padahal beragama sebenarnya itu sangat sederhana. Ya, beragama sebenarnya sangat sederhana. Jika Anda tahu syarat rukun, jalan dan caranya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal mula seseorang itu dinyatakan beragama dia apabila dia mengenal Tuhannya. Ma'rifah kepada Allah. Jadi yang pertama. Yang kedua, dia mengenal wasilah. Yang ketiga, dia tahu ulil amri minkum, pembawa wasilah tersebut. Yang keempat, dia masuk ke dalam lingkaran sistemnya. Melaksanakan syarat rukun, berjuang, berprogres, dan berproses dalam lingkaran sistem tersebut. Itulah 4 pilar, 4 tiang. Seseorang itu dianggap sudah beragama. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Itu prinsip dasarnya. Bagaimana mungkin seseorang beragama jika dia tidak mengenal Tuhan yang disembah? Ya kan? Kuciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebetulnya arti daripada illa liya'budun di sini sebetulnya kalau kita lihat dari akar katanya sebetulnya bukan menyembah ya. Tapi illa liya'budun, kecuali berabdi dan berbakti. Jadi mulai sekarang kita rubah mindset kita ya. Bukan menyembah tapi berabdi dan berbakti. Karena Allah sendiri pun tidak pernah meminta untuk disembah. Mungkin artinya dari terjemahan dari kitab-kitab atau terjemahan dari Departemen Agama ya ada kata menyembah, tapi kita rubahlah mindset kita. Bukan menyembah tapi berabdi berbakti. Nah, harus kita kenal dulu. Kenal dulu Tuhannya. Tuhan tempat kita berabdi berbakti. Nah, itu kalau sudah kenal Tuhannya, maka
sudah mulai masuk pada tahap awal beragama. Karena awaluddin ma'rifatullah. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal Tuhan? Itu yang penting. Karena mengenal dulu, nah, baru kita bisa menyaksikan. Dalam surat Zukhruf ayat 84, nah di situ dijelaskan, huwallazi fil ardi ilahun wallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Nah, dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Nah, ini tajam ya, karena kalau kita mengartikan dia letterless apa adanya, ya seolah-olah itu ada dua Tuhan. Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Nah, apa yang dimaksud ini? Nah, sepanjang kita berbicara tentang Tuhan yang di langit, maka dia adalah al-batin. Ya, dia al-batin. Al-awwal wal akhir, as-sahir wal batin. Nah, kalau berbicara tentang Tuhan yang di langit, dialah al-batin. Dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Itu bahasa Arab kunonya ya, terjemahan dari Al-Quran Mushaf. Dia unlimited, undefinisi, undeskripsi. Jadi sepanjang berbicara tentang Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, raja di puncak langit akhirat tertinggi, raja yang berada di alam maha qadim, alam maha mutlak, dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dia tidak bisa dideskripsikan, digambarkan, dan dia tidak terbatas. Dia tidak bisa dikenal sejauh batas pengenalan, bahkan oleh nabi-nabi sekalipun. Itu ya. Itu Tuhan yang ada di langit. Tapi Tuhan yang ada di langit itu, yang laisa kamitslihi syai'un itu, ingin dikenal, ingin dicintai, maka dia menciptakan makhluk. Termasuk dia menciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, yang bisa sampai kepadanya dengan ridha dan diridhai. Nah, Tuhan yang ada di langit ini, karena tidak dijangkau, unlimited, undefinisi, undescription, maka dia mentajallikan dirinya. Dia nusul. Dia turun dari alam maha mutlak, alam maha qadim, turun dimensi ke alam qadim. Nur awalnya adalah Tuhan yang terdefinisi. Ya, kalau umat Islam menamainya dia Allah. Umat agama lain mungkin menamainya dia Allah. Ada yang Gusti Allah, ya kan? Bermacam-macam nama. Ya, umat Nasrani nama ini, umat Yahudi nama ini, umat Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ribuan agama itu masing-masing punya nama Tuhan yang terdefinisi. Dan itu semua benar. Karena Allah itu esa. Di kodimnya ya, di makam kodimnya dia esa. Tapi begitu dia tajalli ke alam relatif, alam baharu, makanya yang namanya berbeda-beda. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh ulil amri minkum di zamannya. Diperkenalkan oleh ulil amri minkum. Nah, nur Allah yang pertama ini, yang bernama itu, nah itulah Tuhan yang terdefinisi. Kemudian dia tajalli lagi. Meskipun Tuhan sudah terdefinisi, tapi di alam qadim dia masih tetap tidak terjangkau oleh manusia.
tajalli dia dengan nur rasul, tajalli lagi ke nur ulil amri minkum. Nah, tajallinya ini, nusulnya ini, gradatifnya inilah dari nur Allah, nur rasul, dan nur ulil amri minkum. Itulah yang disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu diterangkan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nur samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbahu, ila akhir ayat, sampai kepada nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nur yang bertingkat-tingkat inilah nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Itu yang disebut dengan alif lam mim dalam surat Al-Baqarah. Inilah nurun ala nur, dan inilah wasilah itu, nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Itulah tali wasilah yang ujungnya kata Tuhan langit, ujungnya ada pada tanganku, ada padaku. Apa itu? Yang Tuhan yang bernama. Dan satunya lagi ada pada kekasihku. Nah, dialah nur ulil amri minkum itu. Nah, nur ulil amri minkum itulah portal Tuhan di bumi ini. Jadi Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Itu yang dimaksud. Jadi bukan Tuhan, tapi Tuhan yang ada di langit, dia nusul, dia tajalli, turun sampai kepada ulil amri minkum yang menjadi wakil dia di dunia ini, di alam baharu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Tuhan yang di bumi. Makanya ada surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya kan? Aku berlindung kepada Rabbnya manusia, malikin nas, ilahin nas. Wujudnya apa? Manusia. Manusia juga. Manusia pembawa tali wasilah. Nah, itulah wujud Tuhan di bumi ini, Tuhan di alam baharu. Nah, itulah. Kalau Anda sudah mulai mengenal itu, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, sudah mulai mengenal tali wasilah, nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum, kemudian mengenal sang pembawa wasilah. Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, mengenal sang pembawa wasilah. Nah, siapa sang pembawa wasilah itu? Siapa pembawa nurun ara nur itu? Nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Nah, dialah yang dipilih oleh Allah di setiap zaman. Nah, zaman Adam, nah, dialah ulil amri minkum di zamannya. Zaman Nuh, ya Nabi Nuh lah ada ulil amri minkum di zamannya. Begitu pula zaman Ibrahim. Ibrahim juga ulil amri minkumnya. Zaman Musa, zaman Isa, ya Musa dan Isa pun juga ada ulil amri minkum di zamannya. Demikian pula zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya dia juga ulil amri minkum di zamannya. Nah, itu yang kita kenal. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Siapa ulil amri minkum sekarang? Ya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, itulah tali wasilah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum. Ayo kita bahas tentang ulil amri minkum. Karena ulil amri minkum ini adalah wujud Tuhan di dunia ini, di alam baharu. Bukan dia Tuhan, tapi wujud Tuhan di alam baharu. Nah, Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah, harus ada ulil amri minkum di setiap zaman. Ya kan? Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ulil amri minkum itu kiblat jasmani daripada
manusia di zamannya. Di dalam ulil amr minkum yang modern itu ada rasul. Di dalamnya ada Allah. Tapi ini dimensional ya. Dimensional. Nah, bagaimana cara mengenal ulil amri minkum itu? Ya, Rasulullah berkata bahwa sepeninggalku ada halifah-halifah. Ada halifah-halifah penerusku. Dan ketika ditanya oleh sahabatnya, bagaimana caranya kalau kita bertemu dengan mereka? Rasulullah bilang, berbayatlah sebagaimana kamu berbayat kepada aku awalnya. Nah, ada halifah-halifah sepeninggal Rasul. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Bukan ulama-ulama biasa ya. Bukan ulama-ulama ahli fikih, ahli nahwu, saraf, apa segala macam, ahli hadits, bukan ulama itu yang dimaksud. Tapi benar-benar ulil amri minkum, al ulama warasatul anbiya, ulama yang benar-benar mewarisi nabi. Apanya nabi yang diwarisi? Ya bukan sifat zahirnya, tapi isi dadanya, rohanianya. Makanya Rasulullah berkata, semua isi dadaku telah kutumpahkan kepada dada Abu Bakar. Dan semua ilmuku kutumpahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam kekerabatan tarekat, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dari Rasulullah. Ya banyak tarekat-tarekat yang tertentu, apalagi tarekat-tarekat kita ini memang Abu Bakar Siddiq adalah khalifah daripada Nabi Muhammad. Nah, khalifah-khalifah itu terus menerus itu yang membawa rohania daripada Rasulullah, bukan membawa sifat jasmani Nabi Muhammad. Nah, itu perbedaannya. Jadi setiap zaman tetap ada Rasulun min anfusikum. Nah, dipertegas lagi dalam surat Al-Kahfi. Falam tajidalahu waliyam mursida. Ada wali mursid. Itu yang menjadi khalifah, penerus daripada Nabi. Tapi dalam diri wali mursida itu tetap juga ada rohania Rasulullah. Nah, jadi itulah yang harus dicari, itulah yang harus dikenal. Ya ayyuhallazina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, carilah itu wasilah. Nah, wasilah itu adalah tali yang menghubungkan antara Tuhan di langit dengan Tuhan di bumi. Tuhan di langit yang laisa kamitslihi syai'un, dan Tuhan di bumi wakilnya, ulil amri minkumnya, rasulun min anfusikum di zamanmu, atau waliyam mursida. Itulah yang harus kau cari. Sepanjang kau tidak bertemu dengan itu, kamu belum bisa disebut orang Islam, apalagi orang iman. Nah, bagaimana cara menemukan mereka? Bagaimana cara mengetahui Rasulun min anfusikum itu? Karena Rasulun min anfusikum juga masih gaib ya. Dia ada tajalli di diri waliyam mursida, ulil amri minkum di zaman ini. Nah, itulah yang kamu cari. Ketemu dengan itu, berbayatlah kata Rasulullah. Karena Rasulullah bilang, sepeninggalku ada halifah-halifahku. Berbayatlah sebagaimana kamu berbayat pertama kali kepada aku. Nah, itulah syarat rukun jalan dan caranya. Jadi 4 pilar
Ya, supaya kamu dinyatakan beragama. Pertama, kenal Tuhanmu. Ya, kenal Tuhanmu. Kenal Tuhan di langit yang laisa kamitslihi syai'un, dan kenal tajallinya, Tuhan di bumi. Yang kedua, tahu tali wasilah. Allah, Nur Rasulullah, dan Nur Ulil Amri Minkum. Yang ketiga, ketemu pembawa wasilah. Ketemu Ulil Amri Minkum itu di zamanmu. Yang keempat, berbayatlah, tunduk, patuh dan berserah diri dan membenarkannya, supaya kamu dari golongan yang masih manusia biasa masuk ke dalam sistem Islam. Nah, itu baru disebut beragama Islam. Tapi belum iman ya, masih beragama Islam. Karena zaman dahulu bahkan diterangkan di Al-Quran, ada juga orang Badui yang sempat datang kepada Rasulullah pada saat itu. Dia berkata, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kami ini beriman kepada kamu. Iya kan? Tapi Rasulullah menjawab, belum. Kamu belum beriman. Kamu baru Islam. Kamu baru berserah diri. Kamu baru tunduk dan patuh kepada ulil amri minkum di zaman ini. Kepada aku, kata Rasulullah. Ya, kamu belum tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Nah, ini juga harus kita ketahui ya, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, supaya ya, itulah kita bisa beragama dengan riang gembira, hati yang bahagia dan sepenuh cinta. Nah, kalau Anda sudah mengenal keempat pilar ini, apalagi yang Anda tunggu? Ya kan? Sudah ketemu dengan wali yang mursyid dari zaman ini. Segera nyatakan keislamanmu. Mintalah masuk ke dalam sistemnya, supaya kamu bisa dipilih dan dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Kalau kamu sudah tunduk, patuh, berserah diri, dan membenarkannya, maka sabarlah sampai dia yang memulai, sampai ulil amri minkum itu yang memilihmu. Kalau kamu sudah dipilih, dikehendaki, alhamdulillah, kamu bisa berbaiat kepadanya, masuk lagi ke dalam sistem iman. Nah, setelah kamu dibayar, kemudian mengikuti syarat rukun, jalan dan caranya dalam sistem tersebut, maka barulah kamu disebut dengan orang beriman. Jadi saudara-saudaraku yang sudah dibayar, kemudian sudah mengikuti visi dan misi daripada guru rohani, berbahagialah. Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera untuk kamu semua dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Iya kan? Yang sudah dibayar, mereka sudah bisa melihat Tuhannya, melihat Tuhan di bumi dan Tuhan di langit. Karena dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wujuhu yawma izin na'imatun ila rabbiha nasirah. Itu orang-orang yang sudah dibayar. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang. Mereka sudah bisa memandang Tuhan yang ada di bumi, dan insya Allah akan diperkenalkan dengan Tuhan yang ada di langit. Itulah baru disebut beragama. Dia masuk ke dalam sistem Islam dan sistem iman secara kafah, lahir dan batin, dunia dan akhirat, relatif dan kodim, sahir dan batin, awal dan akhir. Itulah dia yang dimaksud al-awwal wal akhir, as-sahir wal batin. Jadi begitu ya, 4 pilar
yang membuat saudara-saudara semua dinyatakan sudah beragama. Gitu. Ingin belajar, datanglah ke Toreka Kodim Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah yang sekarang ada di 80 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan riang gembira, dengan hati bahagia dan sepenuh cinta. Karena beragama kita harus riang gembira, ya kan? Hati bahagia dan sepenuh cinta. Meskipun begitu kita masuk beragama, ya kita harus melewati proses dulu. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ya kita harus melewati proses tahalli dan tajalli. Kita dibersihkan dulu, ya kan? Kita dibersihkan dulu. Setelah itu kita disematkan sifat-sifat kebaikan. Nah, setelah itu ya tajallilah sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Dan itu ada prosesnya, ada sistemnya. Kita harus masuk ke dalamnya. Bukan seenak-enaknya saja. Saya sudah beragama, sudah kerjakan salat, puasa. Setelah itu ya terserah Tuhan saja. Wah, itu orang-orang yang tidak masuk ke dalam sistem. Itu orang-orang yang instan. Sebetulnya mereka belum beragama. Karena belum mereka masuk ke dalam sistem Islam dan sistem iman. Padahal beragama itu ada syarat rukunnya. Ya kan? Islam saja ada syarat rukunnya. Ya, seperti salat, puasa, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu kan syarat rukunnya. Demikian pula iman. Percaya kepada Allah yang qadim, ya kan? Kitab qadim, malaikat qadim, nabi qadim, akhirat qadim, dan qadar yang qadim. Jadi begitu ya. Beragamalah dengan hati yang riang gembira, bahagia dan sepenuh cinta. Kenapa? Karena sudah mengenal sang pembawa wasilah, sudah kenal jalan wasilahnya, dan sudah kenal Tuhan yang ingin disembah. Itulah awal mulanya. Makanya mengenal Allah adalah awal mula agama. Awaludin ma'rifatullah. Kalau sudah kenal, kamu sudah bisa melaksanakan syahadat. Apa bunyi syahadat? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Ya kan? Bersaksi pakai apa? Pakai ini kan? Pakai mata. Masa kau bersaksi tapi kau tidak lihat siapa yang kau saksikan? Itu kesaksian bohong namanya. Makanya di Al-Quran dibilang, man kana fihasi ya'ma wa huwa fil akhirati ya'ma wa dallu sabila. Barang siapa yang buta matanya di dunia ini dari melihat Allah, Allah yang wujud di dunia, maka dia buta pula di akhirat. Dia buta daripada melihat Allah yang di langit. Allah yang di dunia kau tidak bisa lihat, apalagi Allah yang di langit. Bahkan kamu lebih tersesat lagi jalanmu. Man kana fi hasihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Gitu ya. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Toreka Kodim Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ini tentang cinta kepada guru kami Al-Mursyid. Uduhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragamalah dengan hati yang riang gembira, hati yang bahagia dan sepenuh cinta, karena sudah kenal